Guru masih kurang praktik, best praktik sudah, kurangnya tip pelatihan. Nah ini PPT PowerPoint, optimalisasi pengadaan proyek. Nah, jadi jelas teman-temannya, LK 1.2 di sini kita ambil. Setelah itu baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas bagaimana penyelesaian best praktik LK 3.1 pada mahasiswa PPG Angkatan 1, baik itu Angkatan 2 tahun 2022. Pada kegiatan akhir di LMS ini kita disuguhkan dengan tugas bagaimana membuat best praktik pada LK 3.1 yang dimana dalam best praktik ini terdapat dua materi di aksi 1 dan di aksi 2. Nah, materi yang saya ambil di aksi 1 ini adalah materi Kids Athletic lempar turbo di kelas 5. Dan aksi 2 itu permainan bola besar, bola voli, passing bawah pada kelas 5 juga. Baik, sebelum kita menuju pada format best praktik ini, di sini saya sudah mengisinya dan sudah saya selesaikan dengan dua praktik, aksi pembelajaran 1 dan aksi pembelajaran 2. Pertama-tama yang kita siapkan adalah LK 1.1 identifikasi masalah. Kemudian kita menyiapkan LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Kemudian kita harus menyiapkan LK 2.2 penentuan solusi, di mana kita menghasilkan solusi yang relevan. Pada angkatan 1 ini solusi yang relevan dihasilkan dua aksi atau dua materi, yaitu ini Kids Athletic lempar turbo. Kemudian yang kedua, penerapan modifikasi dengan metode pembelajaran Discovery Learning dalam passing bawah bola voli. Ini kemampuan, jadi meningkatkan kemampuan di aksi kedua. Di aksi ke-1 itu meningkatkan minat, jadi ini beda. Ini ada di LK 1.1. Baik, sebelum kita mengisi startnya, saya akan menunjukkan apa yang ditulis pada tabel ini. Yang pertama, lokasi. Ini adalah lokasi di mana saya mengajar dan saya melakukan PPL dan PPI. Mungkin ada teman-teman di sini yang melakukan PPL di sekolah lain, dan boleh ditulis di sini di sekolah lain yang teman-teman adakan PPL. Kemudian lingkup pendidikan di sekolah saya ini sekolah dasar. Jika ada teman-teman di SMP, SMA boleh. Kemudian tujuan yang akan ingin dicapai, ini kita coba membuka LK 2.2. Saya coba di aksi 2 teman-teman ya. Jadi aksi 2 saya ini penerapan modifikasi alat dengan metode pembelajaran Discovery Learning dalam meningkatkan kemampuan passing bawah bola voli. Ini kita copy, kemudian kita copy, kita paste ke tujuan yang ingin dicapai. Jadi seperti ini teman-teman, penerapan modifikasi alat dengan metode pembelajaran Discovery Learning dalam meningkatkan kemampuan passing bawah. Jadi banyak model-model pembelajaran yang kita ketahui bersama. Salah satunya yang saya ambil dari Discovery Learning. Pada aksi 1 saya mengambil problem basic learning. Nah, kemudian penulis saya sendiri, tanggal ini kita sesuaikan dari hasil kesepakatan dari dosen dan guru pamong pada saat kita melakukan sebelum melakukan PPL atau PPI. Jadi ini kelompok A, Senin saya bertiga sama rekan-rekan guru peserta mahasiswa PPG tanggal 12, dan aksi pertemuan 2 di tanggal 15 saya di sini berempat, jadi tanggal 12 dan 15. Jadi kita tuliskan di sini
12 September dan 15 September tahun 2022. Kemudian ini star situasi. Jadi kondisi yang menjadi latar belakang masalah ini, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Jadi latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah yang pertama, ini bisa kita buka LK1.1 identifikasi masalah. Di sini tertulis rancangan pembelajaran kurang disesuaikan berdasarkan kebutuhan murid, serta kurang sesuainya antara sarana dan prasarana. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sarana prasarana yang ada di sekolah saya dari identifikasi ternyata masih kurang atau masih minim dalam permainan bola voli. Contoh, bola hanya terdapat hanya 1 buah, sedangkan jumlah siswa 20. Artinya kita pastinya menemukan hambatan di situ. Kemudian rancangan pembelajaran kurang disesuaikan. Selama ini kan kita menggunakan model metode, tidak pernah menggunakan model. Jadi metode hanya saintifik, itu saja yang berputar-putar, mencoba, mempraktikkan, mengetahui. Saya mencoba mengambil model discovery learning. Coba LK1.1. Di pedagogik, rancangan pembelajaran kurang disesuaikan berdasarkan kebutuhan murid dengan rancangan pembelajaran. Kita copy dan kita paste di poin 1. Ini sama ya. Kemudian siswa belum mahir dalam melakukan praktik latihan teknik dasar bola voli. Kita buka LK1.1 kembali. Ini di mana saya dapatkan. Ini. Siswa belum mahir dalam melakukan praktik bola voli. Sama ya. Kemudian yang ketiga, guru belum maksimal mengimplementasikan model pembelajaran inovatif. Ini model pembelajaran. Berarti kita masuk di model ini. Guru belum maksimal mengimplementasikan. Kemudian yang keempat, guru belum maksimal memanfaatkan TIK. Jadi misal ada teman-teman yang ambil TEPEK, tapi di sini saya mengambil TIK. Guru belum maksimal memanfaatkan teknologi. Ini kita copy dan paste ke sini. Jadi sudah selesai kondisi yang menjadi latar belakang Bapak Ibu. Kemudian, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Bapak Ibu? Jadi sebelum kita menjawab peran dan tanggung jawab, kita menjawab dulu mengapa praktik ini penting. Jadi kita tulis praktik pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan karena sebagian besar guru mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini, seperti guru hanya mengandalkan buku cetak sehingga kurangnya penyesuaian antara rancangan pembelajaran. Ini poin 1 kita hubungkan ke poin 1 LK1.1. Berarti rancangan pembelajaran ini menyinggung terkait dari buku. Di mana kita melihatnya? Kita kembali ke sini LK1.1. Kita rancangan pembelajaran. Ini guru hanya mengandalkan buku, berarti di kolom 3 Bapak Ibu ya. Analisisnya. Jadi ini menjawab apa praktik pembelajaran ini, mengapa praktik pembelajaran sangat penting ya. Guru hanya mengandalkan buku cetak. Oke, sesuai Bapak Ibu. Oke, ini ya. Ini kemudian yang kedua, peserta didik harus dilatih secara khusus dengan modifikasi alat. Ini disesuaikan dari poin 2, belum mahir melakukan praktik. Berarti apa yang harus dilakukan? Peserta didik harus dilatih dengan modifikasi alat. Kita buka lagi ini ya, kolom 2 ya. Alat, modifikasi alat. Ini. Dengan modifikasi alat secara rutin dilatih. Kita paste ke sini. Guru sering menggunakan metode ceramah pada pembelajaran. Ini dikaitkan dari poin 3 juga. Metode ceramah yang saya bilang tadi saintifik, yang kita umum pakai.
Sekarang saya berani mengambil model, mengimplementasikan model pembelajaran inovatif. Mengapa sangat penting? Karena guru sering menggunakan metode ceramah dan pembelajaran monoton, serta guru belum memahami karakteristik model pembelajaran inovatif. Kita bisa ambil di sini. Ini ceramah monoton, memahami karakteristik pembelajaran inovatif. Sesuai teman-teman ya, ini. Oke, kemudian yang keempat, guru masih belum bisa menggunakan PowerPoint dan belum pernah menggunakan aplikasi TIK pendukung pembelajaran dikarenakan sarana dan prasarana yang menunjang. Pemanfaatan ICT di sekolah kurang memadai. Contoh, di sekolah tidak ada LCD, tidak ada proyektor, tidak ada sound, apalagi guru itu sendiri tidak memiliki laptop. Ini berkaitan dengan guru belum maksimal memanfaatkan. Jadi kenapa sangat penting? Karena guru masih belum bisa menggunakan PowerPoint. Nah, di PPG ini kita sebenarnya bukan dipaksakan, dituntut untuk menguasai TPEK atau TIK. Nah, kita lihat di LK 1.1 bagian terakhir. Masih belum bisa PowerPoint, belum pernah menggunakan aplikasi TIK, sarana prasarana yang belum menunjang. Ini dituangkan di poin 4. Oke, sesuai. Sekarang setelah situasi, kita peran. Adapun peran dan tanggung jawab, ini indikator ketiga. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab? Tadi indikator kedua, mengapa praktik ini penting. Indikator ke-1, latar belakang. Oke, jadi yang ketiga, apa yang menjadi peran? Jadi saya tulis ini, adapun peran dan tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini adalah, ini saya jawab, sebagai guru yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan rancangan pembelajaran kreatif, inovatif, menyenangkan menggunakan metode. Ini metode tadi scientific, saya tambahkan model, discovery learning, dan media. Media ini yang saya maksud modifikasi, boleh itu TIK juga, proyektor, LCD, video pembelajaran yang tepat, serta berperan dalam meningkatkan kemampuan Pasimbawa. Ini indikator utama dalam materi saya, Pasimbawa. Dengan menyesuaikan media terhadap karakteristik peserta didik dan guru mampu menggunakan aplikasi TIK. Kenapa ini menyesuaikan media? Menyesuaikan alat terhadap karakteristik. Lempar turbo, seperti kita ketahui, pada saat kita membeli POA, sekolah membeli POA itu turbonya hanya 1. Sisanya alat-alat lain. Cuma biasanya roketnya itu jumlahnya 1, sedangkan jumlah siswa kita 10 atau 20. Ya, saya memodifikasinya dengan menggunakan turbo yang terbuat dari pelepah pisang ya. Jadi inilah saya kenapa mengambil modifikasi. Kemudian menggunakan aplikasi TIK, karena dalam best praktik ini saya menggunakan PPT, PowerPoint, dan video pembelajaran pendukung pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif sehingga mampu meningkatkan kemampuan. Oke, yang ini meningkatkan kemampuan dalam permainan Pasimbawa bola voli. Nah, inilah dari situasi. Kemudian tantangan. Jadi tantangan ini kita membuka LK 1.2 teman-teman ya, 1.2 untuk ini tantangannya. Karena di sini masalah yang sudah diidentifikasi, kemudian kita mencari hasil eksplorasi dari berbagai kajian literatur, kemudian kita mendapatkan analisis eksplorasi penyebab masalah dari LK 1.1 identifikasi masalah. Baik, kita langsung saja. Berdasarkan dari kajian literatur, wawancara, penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu peserta didik memiliki kemampuan yang rendah. Ya, kemampuan yang rendah dalam pembelajaran olahraga. Antara lain, pembelajaran di kelas masih monoton, tidak ada timbal balik, serta tanya jawab
Guru belum merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Coba kita LK1.2. Kita buktikan. Pembelajaran monoton, guru belum merancang, peserta didik tidak mendapat perhatian. Ini kita buka. Monoton, tidak ada timbal balik serta tanya jawab. Kemudian kurangnya modifikasi alat olahraga sehingga murid merasa tidak nyaman saat pembelajaran, sehingga masih perlu adanya pengadaan media pembelajaran yang tepat agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Ini bola voli. Jadi mohon maaf saya tadi menyinggung pelepah pisang di sini, padahal ini bola voli. Pelepah pisang saya ini ada di aksi 1. Yang saya bahas ini aksi 2, teman-teman. Kurangnya modifikasi alat olahraga. Jadi bukan hanya lempar turbo saya modifikasi, ternyata bola voli juga ini saya modifikasi, teman-teman. Baik, LK1.2. Modifikasi. Di manakah engkau modifikasi? Modifikasi di mana ini? Ini kurangnya modifikasi alat olahraga. Masih perlu adanya pengadaan media pembelajaran tepat agar pembelajaran berjalan lancar. Kita buka. Kurangnya modifikasi sehingga murid merasa tidak nyaman pada saat pembelajaran. Oke. Guru masih kurang melakukan best praktik, kurangnya pelatihan TIK. Ini di LK1.2, teman-teman ya. Best praktik TIK. Ini guru masih kurang melakukan best praktik, poin ketiga tadi. Kurangnya modifikasi olahraga, poin kedua. Kemudian TIK mana ya? Di bawah ya. Di mana itu TIK? Di bawah sekali. Oke. Ini panjang LK1.2-nya. Kurangnya pelatihan TIK, kurangnya pemahaman guru tentang PPT, kurangnya optimalisasi pengadaan proyektor, jarang memberikan pelatihan. Kita lihat ya. Guru masih kurang praktik, best praktik sudah. Kurangnya tip pelatihan. Ini PPT PowerPoint, optimalisasi pengadaan proyek. Jadi jelas teman-temannya, LK1.2 di sini kita ambil. Setelah itu pertanyaan kedua, berdasarkan penyebab dari permasalahan di atas, tantangan apa dihadapi guru? Jadi ini tantangan apa yang mencapai tujuan pembelajaran, kemudian siapa saja yang terlibat. Ini adalah indikator siapa yang terlibat, tantangan apa yang dihadapi. Jadi pertama, pemanfaatan media pembelajaran ini berkaitan lagi di poin 1. Media pembelajaran yang tepat dan inovatif sesuai karakteristik peserta didik. Di sini mampu meningkatkan kemampuan. Ini adalah tantangan yang dihadapi, penyebab dari permasalahan keempat ini. Kedua, guru harus mampu meningkatkan kemampuan peserta didik, mengatasi kesulitan belajar melalui modifikasi. Ini sudah dijawab dari poin 2. Kemudian pemanfaatan model metode pembelajaran yang tepat. Ini bisa dikaitkan best praktik karena menyangkut dari model pembelajaran. Cara mengajar guru tidak menggunakan media pembelajaran melalui TIK. Berarti ini yang dimaksud, tidak menggunakan PPT, tidak menggunakan proyektor karena kurangnya pelatihan TIK. Berarti cara mengajar guru tidak dapat yang tidak menggunakan media pembelajaran melalui teknologi TIK berdasarkan penyebab dari permasalahan keempat ini. Selesai sudah. Terakhir, berdasarkan keempat tantangan tersebut di atas, keempat ini bisa disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan peran guru dalam hal kompetensi yang harus dimiliki. Kompetensi apa saja? Pedagogik, kompetensi profesional, kemampuan iptek, sementara dari pihak peserta didik yaitu melibatkan keaktifan dalam latihan passing bawah sesuai karakteristiknya. Contoh,
peserta didik perempuan tidak bisa menggunakan bola karet yang asli karena keras, sedangkan lengannya sangat kecil. Berarti modifikasi bola plastik ini sesuai dengan karakteristiknya sampai dia aktif dalam latihan karena sesuai dengan karakternya mampu menggunakan bola voli terbuat dari plastik. Ketika kita suguhkan dengan bola asli dan dia tidak menyukainya, berarti tidak sesuai dengan karakteristiknya. Seperti itu, sesimpel itu. Kemudian di aksi. Nah, di aksi ini kita sebenarnya tidak perlu membuka LK lagi karena kita sudah dapat situasi dan tantangannya. Ada beberapa indikator, langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Berarti ini langkah-langkah apa saja. Yang pertama, strategi. Strategi. Yang kedua, proses. Kemudian yang ketiga, apa saja yang menjadi sumber daya. Tadi di atas ada beberapa. Pertama, media pembelajaran inovatif yang pertama ya. Jadi kita harus mencari strategi apa? Berdasarkan kajian literatur terkait media ya teman-teman, strategi yang dilakukan yaitu mendesain rancangan pembelajaran inovatif yang berpusat kepada peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran inovatif dengan modifikasi alat olahraga terhadap kemampuan passing bawah bola voli. Kemudian bagaimana prosesnya? Ini kita dituntut menjawab prosesnya. Proses pembuatan media pembelajaran inovatif dibuat oleh guru sendiri, yaitu tadi bola plastik. Dimulai dari menyiapkan alat dan bahan. Bola plastik merupakan alat berbentuk seperti voli terbuat dari plastik yang dibelah dua. Nah, kemudian cara-cara pembuatan bola inilah kita jelaskan di sini ya, teman-teman. Kemudian sebagai pengganti bola voli ini, bola plastik. Modifikasi alat ini bertujuan untuk memudahkan memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran. Berarti prosesnya sudah saya jelaskan. Sekarang yang diminta adalah sumber daya. Jadi sumber daya atau materi yang diperlukan. Sumber daya yang diperlukan untuk media alat ini yaitu bola plastik, gunting, dan perekat. Nah, simple ini saja. Nah, kemudian masalah yang kedua tadi tantangannya pemilihan model-model pembelajaran variatif. Nah, di sini ada 3 indikator teman-teman. Saya ingatkan kembali strateginya, bagaimana prosesnya, apa saja sumber dayanya. Berarti dari model ini ada 3 strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan model pembelajaran ini dengan memahami karakteristik, kebiasaan, dan kegemarannya. Jadi model yang saya pilih yaitu discovery learning dengan metode pembelajaran sangan, pernyataan. Masalah ini adalah sintak discovery learning, Bapak Ibu teman-teman. Saya masukkan di strateginya. Kemudian bagaimana prosesnya model ini? Dengan mempelajari model pembelajaran melalui kajian literatur yang ini teman-teman ya. Nah, ini di sini kita sudah tuangkan. Kita bisa ambil tuliskan sini. Wawancara juga mengidentifikasi kemampuan awal dan kebiasaan atau gaya belajar peserta didik. Serta mempelajari karakteristik itu tadi. Perempuan tidak bisa menggunakan bola karet yang keras. Kemudian siswa suka belajar berkelompok, berarti cocok sekali menggunakan discovery learning dengan sintaknya adalah berorientasi kepada peserta didik. Sumber daya yang pasti jaringan internet, kajian literatur, dan buku pegangan guru. Nah, yang terakhir, yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan media pembelajaran melalui teknologi komunikasi. Strategi saya yaitu berpusat peserta didik dengan pemanfaatan PowerPoint yang saya tampilkan pada layar, video pembelajaran bola voli yang menjadi bahan pemberian rangsangan, ini sintaknya, kemudian pernyataan identifikasi masalah, ini sintak discovery learning. Kemudian bagaimana prosesnya? Ini pertama saya membuat materi bahan hajar yang dituangkan dalam PowerPoint sebagai media visual. Di dalam media ini terdapat video pembelajaran yang diperankan sendiri oleh guru. Ini saya memiliki YouTube dan saya sendiri yang memerankan di dalamnya, tapi
saya mendownload juga karena mengalami kekurangan materi dalam video saya. Jadi saya padukan ini. Jadi di sini sudah terjawab tiknya ya. Saya menggunakan video sama PPT sesuai dari LK 1.2. Jadi sumber dayanya yaitu ya pemanfaatan PPT, video praktik pembelajaran menggunakan laptop, LCD, speaker, dan jaringan internet tentunya. Kemudian refleksi terakhir teman-teman ya. Jadi ada beberapa indikator bagaimana dampak aksi dari langkah-langkah yang dilakukan. Jadi dampak aksi dari langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama harus kita menjawab apakah hasilnya efektif atau tidak, bagaimana respon orang lain baik itu guru, kepala sekolah, dan peserta didik, apa yang menjadi faktor keberhasilan dan tidak berhasilan dari strategi yang Bapak Ibu lakukan. Pertanyaan terakhir, apa pembelajaran dari proses keseluruhannya? Gini kita sampai ke refleksi teman-teman. Jadi yang pertama, penerapan modifikasi alat olahraga bola ini dapat meningkatkan kemampuan dalam mempraktikkan teknik dasar passing bawah berdasarkan kemampuan masing-masing peserta didik. Hasilnya efektif. Pembelajaran tidak terhambat dikarenakan beberapa peserta didik perempuan, ini yang saya katakan tadi, dapat lebih mudah melakukan teknik yang tepat karena menggunakan bola plastik. Kemudian respon guru juga menyatakan bahwa hasilnya efektif dengan menggunakan strategi modifikasi alat. Ini respon guru yang ada pada lembar observasi yang kita sudah kerjakan. Kemudian tanggapan kepala sekolah juga saya masukkan. Pembelajaran ini mudah dilaksanakan dan pemanfaatan media pembelajaran inovatif serta model pembelajaran digunakan sudah sesuai dengan sintak sampai kepada karakteristik peserta didik yang suka dengan belajar berkelompok sehingga dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dibuktikan dengan hasil evaluasinya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian faktor keberhasilan. Nah, faktor keberhasilan ini sangat ditentukan oleh kompetensi guru terhadap merancang perangkat pembelajaran mulai dari strategi, media, pemilihan model pembelajaran, dan pemanfaatan TIK dan komunikasi yang baik. Jadi pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan guru tentunya dapat menjadikan guru lebih kreatif, inovatif dalam memilih dan mengembangkan model-model pembelajaran. Ini sudah dijawab. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses? Saya sudah jawab di sini. Ya, teman-teman. Baik, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Jika ada kekurangan mohon ditanggapi di komentar. Terima kasih atas sudah melihat video saya. Jangan lupa share, subscribe teman-teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.